Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Fitria Wulandari dari Universitas Indonesia, Program Pendidikan Vokasi, Jurusan Administrasi Perpajakan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara pengisian pada aplikasi e-faktur. Langkah pertama yang harus saya lakukan adalah dengan mendownload aplikasinya seperti ini. E-faktur ini bisa disebut juga dengan e-tax invoice. Kemudian pengisiannya itu saya berpatokan pada soal yang sudah diberikan oleh dosen saya dan juga jawaban yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Selanjutnya, langkah pertama itu kita harus membuka e-tax invoice-nya terlebih dahulu. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka ya teman-teman. Ini masih loading. Kemudian ada peringatan yaitu tidak dapat menghubungi e-tax invoice server. Ini kita okein aja. Kemudian di sini ada pilih database untuk masuk ke koneksi dalam sistem. Di sini ada dua database yaitu local database dan network database. Di sini kita pilih yang local database, kemudian kita klik connect. Lalu untuk login ke e-tax invoice-nya kita perlu memasukkan nama user dan password. Nama usernya itu kita pakai admin. A-nya jangan lupa di caps lock, lalu passwordnya itu 123. Setelah itu kita login. Setelah login akan muncul nama, NPWP dan alamat, yaitu PT Sinchan, NPWP-nya dan alamatnya, yaitu berupa identitasnya. Selanjutnya kita akan membuat database dengan cara pilih file, kemudian kita pilih yang administrasi DB. Kemudian nama database-nya ini bisa kita lihat di soal. Di soal ini namanya itu Tuan Makin Keren. Maka dari itu nama database-nya kita tulis sesuai dengan soal yang tadi, yaitu Tuan Makin Keren. Lalu kita klik yang buat database, kemudian kita tunggu terlebih dahulu. Nanti ada peringatan yaitu database berhasil dibuat. Maka kita klik OK. Setelah berhasil dibuat, nanti nama database kalian akan muncul di sini, yaitu Tuan Makin Keren. Selanjutnya kita pilih yang kita klik, lalu kita pilih yang connect ke DB. Selanjutnya akan ada peringatan lagi yang berbunyi bila tampilan data di form Anda belum berubah, lakukan refresh untuk menyesuaikan dengan database baru. Oleh karena itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita keluarin aja. Selanjutnya kita akan memastikan data di manajemen upload dengan cara kita klik, kemudian kita pilih yang profile alamat PKP. Di sini kita akan menuliskan penanda tangannya itu Mustika Fitria, kemudian jabatannya itu Direktur Keuangan, lalu nomor HP-nya nggak perlu diisi, lain-lainnya nggak perlu diisi. Setelah itu kita simpan. Profil PKP berhasil disimpan, kita klik OK. Selanjutnya kita akan ke referensi. Di sini ada lawan transaksi barang atau jasa, referensi nomor faktur,
administrasi user dan setting aplikasi. Di sini kita akan memilih yang referensi nomor faktur, kemudian kita pilih yang rekam range nomor faktur. Di sini kita perlu mengisi nomor faktur awal dan nomor faktur akhir. Nomor faktur awalnya itu 000 19 000 1501, sedangkan ini kurang 0. Sedangkan untuk nomor akhirnya 000 19 1501. Selanjutnya 000 19 1600. Setelah nomor faktur awal dan akhirnya terisi, kita klik yang rekam nomor faktur. Range nomor faktur sudah berhasil direkam, kita pilih OK. Setelah pilih OK, nanti akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita close aja. Selanjutnya kita ke tools yang e-faktur. Selanjutnya kita akan ke tools yang e-faktur. Di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama pajak keluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, hingga retur pajak masukan. Maka pertama yang kita lakukan adalah mengisi pajak keluaran. Untuk pengisiannya kita bisa berpacu pada jawaban yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Di sini di jawaban saya ini terdapat pajak keluaran yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang terdiri dari 6 PPN dengan dipungut sendiri dan 1 yang menggunakan retur. Setelah itu pengisiannya itu kita balik lagi ke faktur pajak keluaran, lalu ke administrasi faktur, kemudian kita pilih yang rekam faktur, kemudian yang detail transaksi dan jenis fakturnya sudah diisi secara otomatis, yaitu 1. Kemudian untuk tanggal dokumennya kita bisa lihat di soal. Yang pertama itu pada 3 Oktober 2019. Ini kita ganti 03/10/2019. Kemudian untuk masa pajak dan tahun pajaknya akan terisi secara otomatis. Lalu setelah itu kita pilih yang lanjutkan. Kemudian NPWP-nya itu kita bisa lihat di sini, yaitu toko mainan ceria. NPWP-nya 01256 01256 462 1402000. Kemudian namanya itu yaitu toko mainan ceria. Karena alamatnya di soal tidak ada, maka kita asumsikan saja di Jakarta. Selanjutnya kita akan melanjutkan. Terus kita pilih rekam. Kodenya ini untuk mainan yaitu 1 dan namanya kita pilih yang mainan. Untuk harga jual barang atau jasanya kita asumsikan saja misalnya di sini 10. Lalu kita simpan. Kemudian setelah disimpan akan terisi secara otomatis di sini dan di sini. Untuk PPN maksudnya untuk DPP-nya itu kita bisa lihat di jawaban yang sudah saya kerjakan. Di sini DPP-nya itu 5.100.000. Nanti untuk PPN-nya akan terisi secara otomatis.
dan tarif PPNBM-nya dikosongkan saja. Setelah itu kita klik simpan. Kemudian apakah Anda ingin mengidentifikasikan detail transaksi baru, kita klik yang no. Setelah itu akan muncul di sini seperti ini, lalu kita klik dan kita simpan. Dokumen faktur berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Maka kita klik yes, karena tadi kan pajak keluarannya ada 7, sedangkan kita baru melakukan pengisian hanya 1 saja. Maka dari itu kita klik yes untuk mengisi pajak keluaran yang selanjutnya. Di sini masih sama seperti tadi, detail transaksi dan jenis fakturnya masih 1. Lalu untuk tanggalnya itu kita bisa lihat di sini, yaitu 5 Oktober 2019, 05/10/2019. Nanti masa pajaknya juga akan terisi otomatis. Lalu kita klik yang lanjutkan. Untuk NPWP-nya kita bisa lihat juga di soal PT Kindi. NPWP-nya ini ada perubahan, yaitu 01/272/543/8220000. Namanya itu PT Kindi Karya. Alamatnya itu karena tidak ada, maka kita asumsikan saja di Jakarta. Selanjutnya kita akan klik yang lanjutkan. Kita pilih yang rekam transaksi. Untuk kodenya itu masih sama seperti tadi, yaitu 1, dan namanya itu mainan. Nanti harga satuannya akan terisi secara otomatis. Untuk DPP-nya kita lihat di jawaban yang sudah saya kerjakan. Di sini tuh pada tanggal 5 tuh DPP-nya tuh sebesar 55.500.000. DPP-nya itu 55.500.000. Kemudian pajak pertambahan nilainya atau PPN sudah terisi secara otomatis dan tarif PPNBM-nya dikosongkan saja. Lalu kita simpan. Apakah Anda ingin mengidentifikasi detail transaksi baru? Kita pilih yang no. Kemudian kita klik ini yang sudah kita kerjakan tadi, lalu kita klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita klik yang yes. Input pajak keluaran lagi, detail transaksi dan jenis fakturnya masih sama, yaitu kepada pihak yang bukan pungut PPN dan faktur pajak. Untuk tanggalnya itu kita bisa lihat di jawaban yang sudah saya kerjakan. Di sini itu tanggal 9 Oktober 2019. Tanggal 9 Oktober 2019. Kemudian untuk masa pajak dan tahun pajaknya akan terisi secara otomatis. Lalu kita pilih yang lanjutkan. NPWP-nya itu bisa kita lihat di sini, yaitu NPWP-nya kita lihat dulu di soal tanggal 9 itu, kalau nggak salah, menyerahkan mainan tipe R18 senilai sekian kepada Arif. Berarti pengisiannya itu bisa kita lihat di sini senilai 07/402/372/2220000. Namanya itu yaitu Arif. Alamatnya kita asumsikan saja di Jakarta. Lalu kita lanjutkan. Lalu kita rekam transaksi. Kodenya masih sama, yaitu 1, dan alamat dan namanya itu yaitu mainan. Lalu untuk DPP-nya bisa kita lihat di jawaban saya. DPP-nya itu 28 juta sekian.
Nanti PPN-nya akan terisi secara otomatis, lalu kita klik simpan. Apakah Anda ingin mengidentifikasikan data transaksi baru, kita klik no, lalu kita pilih ini, lalu kita simpan. Lalu apakah Anda ingin membuat transaksi baru, kita pilih yes. Di sini kita akan mengisi lagi, tapi bedanya detail transaksi. Namun di sini selanjutnya kita akan mengisi lagi, namun bedanya detail transaksinya itu kita ganti, yaitu kepada pemungut bendaharawan. Kenapa kayak gitu? Karena pada tanggal 10 Oktober keterangannya itu menyampaikan tagihan senilai sekian termasuk PPN atas penjualan 150 set mainan anak-anak tipe Z21 kepada Kementerian Sosial. Lalu di jawaban saya juga sudah saya jelaskan DPP-nya sekian, dan saya checklistnya di bagian DPP yang dipungut oleh pemerintah. Oleh karena itu di e-fakturnya kita klik yang nomor 2, lalu tanggal dokumennya juga tanggal 10 bulan Oktober 2019. Nanti masa pajak dan tahun pajaknya akan terisi secara otomatis. Lalu kita lanjutkan. Untuk NPWP-nya setahu saya tuh ada perubahan. Perubahannya itu bisa kita lihat di sini. Senilai 01 274 564235000. Namanya itu Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lalu alamatnya kita asumsikan saja di Jakarta. Ini kurang Selanjutnya kita akan lanjutkan, lalu kita pilih yang rekam transaksi. Kodenya masih sama, yaitu 1, dan namanya yaitu mainan. Untuk DPP-nya kita bisa lihat di jawaban yang pernah saya kerjakan. Di sini yaitu DPP-nya 7476 363 363,4. Nanti PPN-nya akan terisi secara otomatis. Lalu kita simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Kita pilih yang no. Lalu ini kita klik, lalu kita simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita klik yes. Selanjutnya kita akan mengisi lagi dengan cara sama seperti tadi. Di sini pada tanggal 17 terjadi pajak pengeluaran yang dipungut oleh sendiri. Tanggal 17 kita lihat di soal, menyerahkan 40 set mainan anak-anak kepada PT Mozon. Tanggal 17/125. Tanggal 17 17/125.
masa pajaknya akan terisi secara otomatis. Lalu kita lanjutkan. NPWP-nya bisa kita lihat di soal. Kosong 1 241 553 5374000. Lalu untuk namanya itu PT Mozon. Alamatnya kita asumsikan saja di Jakarta. Lalu kita lanjutkan. Lalu kita pilih rekam transaksi, kodenya masih sama seperti tadi, yaitu 1, namanya yaitu mainan, DPP-nya itu 125 juta. Nanti PPN-nya akan secara otomatis. Lalu kita simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail baru, kita klik no, lalu kita pilih, lalu kita simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Yes. Selanjutnya kita akan mengisi lagi. Namun bedanya di sini di soal saya itu pada tanggal 22 sebesar 7.500.000. Nah, kita cek di soalnya. Tanggal 22 yaitu menyumbangkan 100 set mainan anak-anak tipe R08 senilai 7 sekian pada panti asuhan mandiri. Tanggal 22 karena kepada panti asuhan, maka detail transaksinya kita ganti yang nomor 4 yaitu DPP nilai lain. Terus tanggal transaksinya itu tadi tanggal 22 bulan 10 2019. Lalu mas pajaknya akan terisi secara otomatis. Kita lanjutkan. NPWP-nya bisa kita lihat karena di PT karena kita menyumbangkan mainan ke panti asuhan, maka NPWP-nya kita anggap tidak ada. Lalu namanya tadi panti asuhan mandiri. Alamatnya kita asumsikan di Jakarta. Lalu kita pilih lanjutkan, kita pilih rekam transaksi, kodenya masih sama 1 dan namanya itu mainan. DPP-nya senilai 7.500.000. Nanti PPN-nya akan terisi secara otomatis. Lalu kita simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru, kita pilih yang 0, lalu kita klik, lalu kita simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru, kita pilih yang 0 karena pajak keluaran yang dipungut pajak keluaran yang dikenakan PPN sudah kita input sebanyak 6 kali sesuai dengan jumlah jawaban yang ada di jawaban saya sebelumnya. Setelah kita klik no, maka akan muncul seperti ini ya, mulai dari NPWP, nama, nomor faktur, tanggal, masa pajak, tahun pajak hingga seterusnya. Ini adalah data-data yang sudah kita input tadi. Selanjutnya kita akan mengisi pajak keluaran yang menggunakan retur dengan cara kita pilih tools faktur yang retur pajak keluaran, lalu kita pilih administrasi nota retur. Lalu kita pilih rekam retur. Nanti akan muncul seperti ini. NPWP lawan transaksinya ini bisa kita lihat di sini. Pada tanggal 27
Oktober, kita bisa lihat di soal kayaknya ada perubahan penggantian NPWP di sini, yaitu NPWP lawan transaksinya itu 01 374 260 656 01 374 260 260 656 kemudian kita enter, lalu kita NPWP tidak ditemukan di referensi lawan transaksi. Apakah yang Anda yang lakukan? Kita akan buat lawan transaksi baru. Di sini namanya itu menggunakan toko mainan nama masing-masing, berarti nama itu toko mainan Mustika Fitri ya. Jalannya kita asumsikan jalan bukti blok A nomor 16 RT 03 RW nya 06 kelurahannya Makassar, kecamatan Makassar, kabupatennya Jakarta, provinsi Jakarta Timur. Kode posnya kita asalin aja, nomor teleponnya 021567488. lalu kita simpan. Berhasil input lawan transaksi, kita klik OK. Selanjutnya nomor faktur di retur itu kita bisa menggunakannya yang ini. Kita bisa ngelihat soal nol satu sepuluh 00019 12341500. Selanjutnya kita klik retur faktur. Anda harus memasukkan tanggal faktur terlebih dahulu sebelum retur faktur diupload ke DJP. Klik yes. Lalu tanggal fakturnya itu tanggal 23. Terus kita klik apakah Anda ingin melanjutkan mengisi retur faktur manual, kita pilih yes. Lalu nomor dokumen returnya itu bisa kita lihat di sini yang NP strip 05 garing X garing 2019. Tanggal returnya itu tanggal 23/10/2019. BTW nomor fakturnya ini masa pajak laporan returnya juga akan terisi secara otomatis, dan DPP-nya itu kita bisa lihat di jawaban kita, yaitu 2,4 juta. Nanti nilai PN-nya akan terisi secara otomatis. Lalu kita klik simpan. Apakah Anda akan membuat retur baru? Kita pilih no. Selanjutnya setelah kita pilih no, selanjutnya setelah kita mengisi pajak keluaran, kita akan mengisi pajak masukan. Kita pilih pajak masukan, lalu kita pilih yang administrasi faktur, lalu kita rekam faktur. Di sini nomor fakturnya itu bisa kita lihat soal di jawaban aku nih, misalnya pajak masukannya itu yang dikenakan PPN itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Yang pertama itu tanggal
5 bulan 10. Kita lihat di soal tanggal 5 bulan 10. Tanggal 5 bulan 10. Membayar pembelian spare part mesin produksi senilai sekian kepada PT Muksin Indonesia. Spare part mesin itu sendiri telah diterima pada 28 September dengan faktur pajak sekian. Nah, angka yang ini akan kita samakan dengan yang di aplikasinya, yaitu nomor fakturnya itu 010 19 00001221. Lalu untuk NPWP lawan transaksinya kita bisa lihat di sini karena ada perubahan. Kita samakan yaitu 01 248 342 6366000. Lalu kita enter untuk tanggal fakturnya itu kita bisa lihat di soal yaitu tanggal 5 Oktober. Lalu masa pajak dan tanggal pajak akan terisi secara otomatis dan jumlah DPP-nya itu kita lihat di jawaban saya yaitu 12.500.000. 12.500.000. Nanti jumlah PP-nya akan terisi secara otomatis. Lalu kita simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita pilih yes. Selanjutnya nomor fakturnya ini bisa kita lihat di sini. Kan tanggal 9 ini dikenakan PPN. Kita lihat di soal nomor 9 pada tanggal 9 maksudnya yaitu mengeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok mesin produksi dengan nilai impor sekian. Nah, karena mereka mengeluarkan barang dari nilai impor maka tidak dimasukkan di rekam faktur pajak masukan, tapi dia nanti ditaruh di dokumen lain. Maka dari itu kita lanjut aja ke tanggal 14 maksudnya. Tanggal 14 bulan 10 kita lihat di soal. Tanggal 14 membayar ongkos pengiriman paket senilai segini kepada PT Kilat dengan faktur pajaknya segini. Nomor faktur pajaknya kita isi 040 000 19 00001462. NPWP-nya itu bisa kita lihat di sini karena ada perubahan. PT Kilatnya itu yaitu 01 258 362 1574000 buat lawan transaksi baru. Namanya itu yaitu PT Kilat. Jalannya kita kosongkan aja. Nomornya juga kita asalin dan nomor teleponnya juga, lalu kita simpan. Oke, selanjutnya untuk tanggal fakturnya itu tadi bisa dilihat di sini yaitu tanggal 14 bulan 10 2019. Masa pajaknya dan tahun pajak akan terisi secara otomatis. Apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Kita pilih ya dengan jumlah DPP-nya. Kita lihat di jawaban yang sudah kita
pernah kita kerjakan, yaitu 625.000. Nanti jumlah PPN-nya akan terisi secara otomatis. Lalu kita simpan. Kita pilih yes. Selanjutnya di sini ada tanggal 23. Kita lihat di soal di sini tanggal 23 menerima faktur pajak nomornya segini. Nomor fakturnya itu 011900001276. NPWP transaksinya bisa kita lihat di soal, berarti PT Parkit. PT Parkitnya itu NPWP 0114541341754000. Lalu kita enter buat lawan transaksi baru, namanya PT Kilat, jalannya kita kosongin aja. Lalu kita setelah semua terisi, kita lakukan simpan. Oke, tanggal faktur itu kalau nggak salah tadi tanggal 14 ya, 23. Selanjutnya masa pajak dan tahun pajak akan terisi otomatis. Jumlah DPP-nya bisa kita lihat di jawaban saya, yaitu 125 juta. Jumlah PPN-nya bisa terisi secara otomatis, lalu kita simpan. Lalu apakah kita pilih no? Setelah kita pilih no, nanti akan muncul beberapa data yang sudah kita isi tadi, mulai dari NPWP-nya, namanya, nomor faktur, tanggal faktur, masa, tahun, hingga seterusnya. Setelah itu kita akan mengisi retur dengan klik tools faktur, lalu kita pilih yang retur pajak masukan, lalu kita pilih administrasi nota retur. Akan munculkan seperti ini, lalu kita pilih rekam retur. Nanti akan muncul data-data yang harus kita isi seperti NPWP lawan transaksi. Jadi bisa kita lihat di soal. Di soalnya itu tadi pada tanggal 28 mengirim kembali nota retur. Berarti nomor NPWP-nya itu bisa kita lihat di soal ini. Namanya kan di soal itu PT Roboku, berarti nanti nama lawan transaksinya PT Roboku Mustika misalnya. Misal di sini NPWP-nya itu ada 01471454752100. Kemudian lawan transaksinya kita buat lawan transaksi baru, namanya itu PT Roboku Mustika Fitria. Alamatnya kita bisa hafalin aja. Nomor teleponnya juga kita asumsikan saja.
lalu kita simpan. Berhasil input lawan transaksi. Selanjutnya nomor faktur direkturnya itu bisa kita lihat di soal. Di sini berarti nilainya tuh 000 19 1 2 3 4 1 4 7. Terus habis itu kita klik yang retur faktur, kemudian kita pilih yes, lalu kita mengisi tanggal fakturnya itu yaitu tanggal 26 Oktober 2019. Lalu kita yang ya, kita klik manual, kita pilih yes. Nomor dokumen returnya itu yaitu NR 41X019. Tanggal returnya itu yaitu tanggal 28 bulan 10 2019. Masa pajaknya akan terisi secara otomatis dan nilai DPP-nya bisa kita lihat di soal, bisa dilihat di jawaban, maksudnya sebesar 32 juta. PPN-nya akan muncul secara otomatis, lalu kita simpan. Apakah Anda ingin membuat nota retur baru? Tidak, kita pilih yang no karena nota returnya hanya satu aja. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Setelah itu kita close aja. Selanjutnya kita akan mengisi yang tadi diimpor dengan cara memilih dokumen lain, lalu ke pajak masukan. Lalu kita pilih rekam. Setelah itu akan terisi secara otomatis jenis transaksi, jenis dokumen, data transaksi, dan dokumen transaksinya. Ini itu harus kita cek dulu terlebih dahulu untuk memastikan yang diisi ini sesuai sama data soal yang kita punya atau enggak. Nah, untungnya keempat yang udah diisi ini sesuai sama data soal yang saya punya. Maka dari itu saya langsung mengisi nama lawan transaksinya aja. Nama lawan transaksinya itu bisa kita lihat di soal. Di sini pada tanggal 9 Oktober yaitu mengeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priuk mesin produksi dengan nilai impor. Bisa kita asumsikan dengan namanya itu mesin dari luar negeri. Terus untuk nomor PIB-nya itu bisa kita lihat juga di sini ada keterangannya. Yaitu 002 452 strip X strip 019. Ini X-nya di caps. Lalu untuk tanggal SSP-nya itu tanggal 7 Oktober, berarti 07/10/2019. Masa pajaknya akan terisi secara otomatis yaitu pada tanggal 10/2019. Selanjutnya DPP-nya ini bisa kita lihat di jawaban yang pernah saya isi. Di sini tuh DPP-nya 134 juta. 134, 123, 12. Nanti PPN-nya akan terisi secara otomatis. Setelah itu kita pilih simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen baru? Kita pilih yang tidak.
Setelah datanya muncul seperti ini, kita close aja. Mengisi dan menginput data di faktur dan dokumen lain, data-data yang tadi kita isi kita upload terlebih dahulu. Tetapi sebelum mengupload, kita harus memastikan masa pajak dan tahun pajak yang ada di pajak pengeluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, retur pajak masukan, sampai dokumen lain pada pajak masukan itu masa pajaknya bulan 10, terus tahun pajaknya itu 2019. Setelah semua dipastikan dan semuanya benar, barulah kita upload dengan cara kita klik faktur, kemudian kita pilih pajak keluaran dan administrasi faktur. Ini kita uploadnya satu-satu terlebih dahulu. Di sini saya mau mengupload yang daftar faktur pajak keluaran. Ini kita drag ke bawah, lalu kita upload. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 faktur pajak keluaran yang kita upload. Lalu Anda yakin ingin melapor faktur, kita pilih yes. Oke, setelah itu kita mengupload yang pajak masukan. Ada 3 di sini. Kita drag ke bawah, lalu kita upload. Apa Anda yakin ingin melapor faktur pajak? Kita klik yes, lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke faktur bagian retur pajak keluaran. Ini ada 1, lalu kita upload, kita pilih yes, kita pilih OK, kemudian kita close, dan terakhir ada retur pajak masukan. Ada 1 juga di sini, kita upload juga, kita klik yes, kita klik OK, lalu kita close. Setelah mengupload data-data yang ada di faktur, kita tahap selanjutnya kita akan mempostingnya dengan cara kita klik yang SPT, lalu kita posting. Untuk masa pajaknya itu bulan 10, tahun pajaknya itu 2019, lalu kita klik yang ini, lalu akan muncul jumlah dokumen pajak keluaran sebesar 7 dan jumlah dokumen pajak masukan sebesar 5. Setelah itu kita posting. Sebelum melakukan posting SPT, Anda harus melengkapi profil PKP terlebih dahulu untuk melengkapi data SPT. Kita yes. Kode posnya kita asalin aja. Nomor teleponnya juga kita asumsikan. Nomor HP dan fax. Simpan. Kita posting lagi. Data SPT berhasil dibentuk, kita klik OK. Setelah berhasil, selanjutnya kita akan buka SPT. Di sini kita akan perbarui tampilan, lalu kita klik dan kita pilih yang buka SPT untuk diubah. Setelah itu kita membuka formulir lampiran 111 AB. Di sini itu ada 3 bagian, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Di bagian 1 itu terdapat rekapitulasi penyerahan yang terdiri dari ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan jasa kena pajak, terus penyerahan dalam negeri dan rincian penyerahan dalam negeri. Kemudian pada bagian 2 ada rekapitulasi perolehan yang terdiri dari impor BKP, pemanfaatan BKP dan lain-lain. Kemudian ada perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan, hingga impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan. Lalu yang dia ada jumlah perolehan dari keseluruhan ini. Lalu lanjut ke bagian 3, ada perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Di sini pada A ini ada pajak masukan atas perolehan dapat dikreditkan. Lalu yang pajak B ini pajak masukan lainnya. Ini perlu kita isi karena pada soal yang diberikan oleh dosen saya terdapat ketentuan tambahan berupa kelebihan bayar bulan Mei 2019 sebesar 1.200.000. Maka dari itu kita di sini kita isi
sebesar 1.200.000. 1.200.000. Setelah kita isi, kita lakukan simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya kita close aja. Tuh, saya akan mengisi SPT bagian formulir induk 111. Di sini terdapat beberapa bagian, mulai dari bagian 1 yang berisi tentang penyerahan barang dan jasa, bagian 2 perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar, bagian 2H ada yang harus kita isi, yaitu pada bagian butir 2D sama bagian dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Lalu pada bagian 3, 4, 5 ini ada yang harus kita isi di bagian DPP pada PPN terutang atas kegiatan bangun sendiri. Kenapa harus kita isi? Karena di soal yang diberikan oleh dosen saya terdapat ketentuan tambahan berupa pembelanjaan sebesar 675 juta untuk perluasan biaya membangun sendiri gudang berukuran 315 meter. Oleh karena itu, DPP-nya di sini kita tulis sebesar 69 juta, 123. Nanti PPN terutangnya akan terisi secara otomatis. Lalu untuk tanggal pelunasannya itu kita bisa klik SSP, lalu kita klik yang tambah. Di sini kode jenis pajaknya itu yang 411211, yaitu PPN dalam negeri. Terus jenis setorannya itu yaitu 103, yaitu setoran kegiatan bangun sendiri, dan tanggal 15 bulan berikutnya, berarti tanggal 15 bulan 11 2019. Untuk NTPN-nya itu terdiri dari 16 digit yang terdiri dari angka dan huruf. Di sini saya mengasumsikan saja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, kelebihan 1. Kita pastikan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lalu untuk nilainya itu NPPN-nya sebesar 6.900.000. Setelah itu barulah kita simpan. Apakah Anda ingin merekam SSP baru? Kita pilih yang no. Setelah itu ini kita close aja, kita tutup. Lalu kita ke bagian terakhir, yaitu nama kita sendiri. Di sini saya akan nulisnya nama saya itu Mustika dan jabatannya itu Direktur Keuangan. Lalu untuk tanggalnya itu tanggal 31 bulan 12 2019. Setelah itu barulah kita bisa menyimpannya. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Setelah itu kita close. Lalu setelah close kita buka ulang lagi. Kita tunggu sampai kebuka. Apabila ada warning error seperti ini, kita okein aja. Lalu kita buka database, yang pilih local database, lalu kita pilih connect. Kita login dengan nama usernya itu admin dan passwordnya itu 123. Lalu kita login. Setelah itu, setelah login nanti akan muncul seperti ini, seperti biodata perusahaan mulai dari namanya, NPWP-nya, dan alamatnya. Setelah itu kita pilih file, lalu kita pilih administrasi DB, kita pilih nama datanya yaitu Tuan Makin Keren seperti nama kita di awal, lalu kita pilih yang connect database. Kita oke. Setelah itu kita close. Setelah itu kita pilih SPT, lalu kita buka SPT, kita perbarui tampilan, lalu kita klik dan kita pilih yang buat file CSV dan PDF SPT. Misalnya di sini saya akan menyimpannya di folder C, bagian user, bagian admin PC di dokumen.
lalu kita save. Setelah itu akan muncul CSV SPT berhasil dibuat, lalu kita oke. Lalu selanjutnya kita close dan kita akan mencetak pajak keluarannya. Lalu kita pilih perbarui. Lalu di sini ada 6 data yang harus kita drag sampai berwarna biru. Lalu kita klik 6 dan kita pilih buat file PDF dalam satu file gabungan. Lalu kita klik. Lalu kita save di folder sama seperti tadi. Nama filenya saya e-text. Lalu kita save. Sertifikat bila tidak ditemukan. Ini tidak masalah, kita okein aja. Lalu ada PDF berhasil dibuat, 6 faktor dipilih, 6 faktor di approve, 6 faktor PDF berhasil dibuat, dan lain-lain kita okein. Lalu setelah itu kita ke folder, ke data yang tadi kita save. Di sini akan muncul berupa data-datanya, mulai dari ada 3 yang berbentuk CSV, terus ada PDF juga, sama ada dari aplikasinya. Ini kalau kita buka, ada 7 lampiran berupa rekapitulasi penyerahan dan perolehan, lalu daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, lalu daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri. Pokoknya ada 7 lampiran. Setelah itu kita close aja. Kita buka yang satunya lagi. Di sini ada beberapa faktur pajak. Data-data yang udah kita isi di aplikasi akan ke-upload dan ke-print seperti lampiran ini. Udah gitu aja. Di sini ada 6 faktur pajak. Lalu kita close. Ini juga kita close. Sekian video dari saya mengenai pengisian e-faktur atau e-tax invoice. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.